Ya. Silakan dihidupkan kameranya semua. Saya mau foto untuk dokumentasi terlebih dahulu. Sudah? Safira belum ini? Ukti, silakan masuk. Nurul mau ke kamar mandi dulu. Ya, lanjut. Ini masih 23 orang. Ayolah. 23 orang. Nurul, Ukti, Betrin ya. Betrin belum. Sarah juga nih, belum. Nabila, Uswatun, Hasanah. Silahkan dihidupkan dulu kameranya. Nah, Maulida kepalanya Bapak. Ujungnya di mana? Iya. Tika juga. Nah. Sarah Aulia, Ukti, Uswatun mana nih? Halo. Nah ya, berarti ada. Ini masih ada nih yang mau masuk. Wi, Nadila, admin, admin all. Nah, itu kan kameranya langsung ya. Dwi Purnama, Nurul, sama Dwi. Dah, saya screenshot dulu untuk foto. Senyum. Semua harus senyum. Semangat. Lihat ke kamera. 1, 2, 3. Dah. Dah. Oke. Sudah 25 orang yang masuk. Kita mulai saja perkuliahan kita hari ini ya. Masih 25. Oke, langsung saja kita mulai perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Siang, Bu. Iya, harus tetap semangat ya. Walaupun sedang berpuasa. Oke, hari ini kita akan masuk ya perkuliahan
MIK 1 ya, manajemen informasi kesehatan 1, pengantar rekam medis, pengantar rekam medis. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan share dulu materinya ya untuk hari ini. Sebentar. Lima ya. Sudah kelihatankah slide saya? Halo? Sudah, Bu. Oh, Sudah, Bu. sudah. Oke. Baiklah. Hari ini saya akan memulai perkuliahan kita. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kenalkan, saya Dewi Octavia MKes ya, salah satu peserta dari pelatihan pekerti ya, gelombang kedua Universitas Bengkulu. Nah, saya akan mulai ya, lanjut untuk masuk ke materi. Judulnya adalah pengantar MIK 1. Nah, ini untuk biodata ya. Ananda bisa lihat nama saya adalah Dewi Octavia, panggilan sehari-hari Bu Dewi ya. Lahir saya di Padang tahun 1987, sudah kepala 3 nih ya. Lulusan dari S2 Kesehatan Masyarakat ya, alamat email saya ini Dewi Octavia 8780, ini silakan dicatat email saya ini ya. Kalau nanti ada tugas individu, nah ya ini alamat yang alamat emailnya akan dicatat. Sebelum masuk ke perkuliahan, kita masuk dulu ya. Saya akan menjelaskan bagaimana kontrak perkuliahan mata kuliah MIK 1 ini. Nah, mata kuliah MIK 1 ini adalah mata kuliah wajib yang harus Ananda ambil semua di jurusan rekam medis aplikasi iris ini ya, yang mana kompetensi dari lulusan rekam medis itu ada 3 ya, ada 3 utama. Yang pertama adalah mahasiswa itu harus tampil nanti di bidang manajemen informasi kesehatan. Nah, yang kedua adalah mahasiswa rekam medis itu nanti harus berkompeten dia terhadap pengujian diagnosis maupun penyakit prosedur ya atau tindakan. Dan yang ketiga adalah mahasiswa rekam medis harus mampu nanti untuk untuk menguasai komputer. Sebentar, ini ada RAM. Nah, bebas studi. Untuk bebas studi mata kuliah ini adalah 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Nah, jumlahnya berarti ini ada 3 SKS. Ya, kalau di aplikasi iris ini, Ananda belajar teorinya di kelas, lalu 1 SKS-nya prakteknya di ruang diskusi atau tutorial. Nah, ya, mata kuliah MIK 1 ini kita sistem perkuliahannya adalah daring luring ya. Jadi ada mix nih, gabung. Untuk metode pembelajaran yaitu SCL, Student Center Learning. Nah, mahasiswa yang kalau namanya Student Center Learning artinya mahasiswa yang harus aktif belajar, tidak harus dosen ya. Ananda kan baru tamat dari SMA ya, tamatan dari MA ya, MAN ataupun dari SMK. Nah, untuk metode pembelajaran di SMA dengan perguruan tinggi itu berbeda, ada perbedaannya. Nah, kalau di sekolah dulu lebih banyak cenderung teacher-nya ya, yang banyak berbicara, teacher-nya.
ya, gurunya. Nah, sedangkan di perguruan tinggi ya harus mahasiswanya yang banyak bekerja, yang belajar, aktif mencari informasi, aktif untuk eh, membuat materi ya, tidak saja dari dosen tapi mahasiswa sekarang yang dituntut untuk aktif itu di proses pembelajaran. Nah, di SL ini kita menggunakan metode pemecahan masalah atau disebut juga dengan case method ya. Ada kasus atau sebuah materi nanti yang diberikan. Nah, nanti akan kita pecahkan bersama. Nah, kita diskusikan per kelompok seperti itu. Nah, untuk mata kuliah MIK 1 ini dosen pengampunya adalah saya sendiri ya, tidak pakai tim teaching kita ya untuk mata kuliah MIK 1. Tata tertib perkuliahan di aplikasi IRIS ini sudah Ananda ketahui juga ya, ketika orientasi kemarin sudah dijelaskan juga ya sama Wadir 1 bagian akademik mengenai tata tertib perkuliahan di aplikasi IRIS ini. Silakan Ananda baca lagi, jangan sampai aturan ini Ananda tidak tahu padahal sudah disosialisasikan. Nah, lalu etika, saya perlu juga menyampaikan mengenai etika ya di dalam kampus itu ya, etika kita bagaimana berbicara dengan dosen ya, karena Anda ini selain dituntut untuk belajar teori-teori ya untuk mata kuliah, tapi juga perlu belajar attitude yang baik ya. Bagaimana kita beretika ya, karena dengan beretika ini atau memiliki attitude yang bagus, kita akan terpakai nanti sampai ke depannya ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan membahas dulu, saya akan menyampaikan dulu bagaimana RPS MIK 1. Apa itu RPS? Saya jelaskan ya, RPS itu rencana pembelajaran semester ya. Jadi untuk setiap mata kuliah itu, setiap dosen harus ada RPS-nya, harus ada planning-nya. Namanya saja rencana. Rencana untuk 1 semester ke depan. Bagaimana perencanaan yang akan dikerjakan pada mata kuliah MIK 1 ini. Nah, semua mahasiswa harus tahu ya, bagaimana nanti apa saja nanti materi perkuliahan di MIK 1. Terus bagaimana metode pembelajarannya. Terus bagaimana aturan untuk penilaiannya bagaimana ya, misalnya untuk UTS berapa persen, nilai UAS-nya berapa persen, lalu aturan untuk bisa masuk ujian apa saja persyaratannya. Nah, terus bagaimana metode pembelajarannya, terus materinya, mulai dari pertemuan 1 sampai terakhir, ya itu semua harus ada, ya. RPS ini nanti saya share juga, saya kirim di portal aplikasi IRIS. Nanti Ananda tinggal buka portal ya, buka portal aplikasi IRIS, lihat di mata kuliah saya MIK 1 RPS. Nah, semua materi perkuliahan setelah pemberian materi nanti akan saya inputkan, saya upload ke portal aplikasi IRIS. Nah, deskripsi singkat mata kuliah kita ya untuk MIK 1 ini Ananda bisa silakan Ananda baca ini ya, mata kuliah MIK ini mencakup bagaimana ya apa namanya pelaksanaan asuhan kesehatan itu ya, yang mana catatan medis ini digunakan nanti untuk menyambung komunikasi di antara pemberi layanan pasien. Nah, tujuan dari materi ini adalah selain mahasiswa tahu ya menguasai materi MIK 1 tentunya, tapi nanti saya juga berharap nanti tujuan akhirnya adalah mahasiswa bisa untuk atau terampil untuk menerbitkan nomor rekam medis pasien. Nah, untuk pembuatan nomor rekam medis pasien itu kita bisa lihat berdasarkan sistem pengarsipan yang dipakai oleh rumah sakit. Nah, selain itu nanti anak-anak juga terampil bisa untuk membuat atau merancang dari alur rekam medis pasien rawat jalan maupun rawat inap gitu ya. Untuk kompetensi, mahasiswa harus mampu menerapkan pengetahuan dasar penting dalam mengelola pelayanan rekam medis yang berkualitas dan mampu ya.
Nah, itu tujuannya, tujuan utamanya, kompetensi yang Ananda harus capai nantinya. Metode pembelajaran adalah case method, SCA tadi ya, student center learning. Kalau untuk penilaian, penilaian yang akan diberikan nanti ada beberapa kategori ya. Yang pertama ada keaktifan, kita ada beberapa item penilaian kita ya, ada UTS, ada UAS ya, lalu ada penilaian afektifnya dan ada nanti penilaian untuk kehadirannya. Nah, untuk keaktifan di kelas ya itu termasuk nilai afektif ya. Untuk tugas membuat ringkasan ya, tugas individu itu ada penilaian tugas individu namanya. Nah, untuk penyelesaian kasus, tugas kelompok ya, maju ke depan ya, presentasi kelompok itu namanya tugas kelompok ya. Jadi masing-masing nanti kita gabung nilai semua ya, baru nanti keluar nilai akhir dari mata kuliah MK 1. Nah, kita lanjut sub CPMK 1 ya. Sub CPMK 1 ini maksudnya apa? Ya. Sub CPMK berarti capaian pembelajaran mata kuliah untuk pertemuan 1 itu ya, apa saja target pencapaiannya ya, kompetensi yang kita harapkan antara lain yang pertama mahasiswa nanti harus tahu, paham bagaimana sih tanggung jawab dari MIK. Yang kedua, pengertian rekam medis itu apa. Lalu apa saja nilai guna dari rekam medis. Nilai guna rekam medis, manfaat rekam medis, lalu apa saja sih, apa keterkaitan antara rekam medis itu ya dengan MIK. Ini lalu terakhir nanti ada evolusi ya dari rekam medis itu sendiri. Nah, sebelum kita mulai, kita perlu pretest terlebih dahulu. Silakan Ananda lihat di chat WA grup kita. Saya akan mengirim link pretest ya. Link pretest untuk materi pertemuan hari ini. Silakan dicek di grup WA-nya. Cek ya. Saya akan mengirim pretest. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan. Waktunya 5 menit ya. Ya. Silakan masuk lagi ke Zoom-nya ya. Masuk lagi ke Zoom. Kita akan lanjut setelah kuis tadi ya. Oke, saya akan masuk ke materi. Saya akan share screen. Share screen dulu materinya. Nah, udah keluar. Udah tampil keluar. Slide saya. Nurul? Ya, Bu. Sudah muncul ini slide saya. Ya, Bu. Sudah ya. Sudah selesai ya UTS pretestnya, maaf. Pretestnya sudah selesai, kita lanjut. Kita lanjut lagi.
Bentar. Sudah masuk semuanya? Ini masih banyak yang belum nih. 20 orang kemarin. Oh. Ya. Kita lanjut. Nah, ini tadi prioritasnya udah selesai ya, waktunya udah lewat nih 5 menit. Kita lanjut ke materi slide berikutnya. Oke. Sekarang sebelum kita masuk ke pengertian, ya supaya kita tahu apa itu rekam medis, ya seberapa pentingnya rekam medis itu, kita lihat dulu bersama-sama video kasus di bawah ini, ya saya kirim dulu. Bentar ya. Mohon maaf jaringannya ya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memarahi sejumlah staf dan juga manajemen RSUD Dr. Suwandi Surabaya lantaran pelayanan yang dinilai lambat. Eri bahkan juga sempat membanting berkas rekam medis pasien ke lantai. Jangan dia suruh nunggu setengah 8 sampai sekarang baru masuk sampai setengah 1 alasannya apa tadi tahu? Ini pasiennya sakit, kok cuma mentang-mentang BPJS pemerintah kita tahu. Hal itu terjadi saat Eri Cahyadi melakukan inspeksi mendadak di rumah sakit milik pemerintah kota Surabaya. Marahan Eri itu bermula saat dia menanyakan pada 2 orang warga lanjut usia atau lansia usai mendapatkan perawatan di poli ortopedi. Eri menanyakan mengenai kecepatan pelayanan di rumah sakit tersebut. Lansia perempuan itu berkata bahwa pihak rumah sakit melayani mereka dengan sangat lambat. Bahkan lansia tersebut mengaku harus mengantri sejak pagi. Eri kemudian mengajak ibu-ibu lansia itu kembali ke poli ortopedi dan menanyakan pada perawat yang bertugas. Perawat menjelaskan lamanya pelayanan lantaran menunggu berkas rekam medis yang juga baru datang. Selanjutnya, Eri meminta ajudannya memanggil pihak manajemen RSUD Dr. Suwandi. Selanjutnya, Eri meminta ajudannya memanggil pihak manajemen RSUD Dr. Suwandi. Eri lantas meminta manajemen mengantarkannya ke ruang rekam medis untuk melakukan pengecekan. Wali Kota Surabaya itu mulai emosi ketika melihat jumlah petugas yang sedikit. Di satu sisi, pasien yang membutuhkan berkas rekam medis sangatlah banyak. Eri yang kemudian masuk ruangan semakin marah melihat berkas-berkas tidak tertata rapi. Eri yang kecewa lalu membanting berkas rekam medis ke lantai. Menanggapi kemarahan Eri, Direktur RSUD Dr. Suwandi Billy Daniel Mesak mengaku akan melakukan perbaikan. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng.
Udah nampak? Halo? 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 Puja? Udah nampak video tadi, Puja? Tolong hidupkan video. Maaf Bu, suara Ibu nggak kedengaran Bu. Suara? Nggak kedengaran, Puja? Halo? Tidak kedengaran? Kedengaran Bu, cuman kecil Bu. Kecil. Halo, 1, 2, 3. Masih kecil? Halo? Iya Bu, masih kecil Bu. Udah dibesarkan. Masih kecil suaranya. Halo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Video tadi sudah, Sarah, mana Sarah? Bisa dilihat tadi videonya? Udah keluar videonya? Halo? Ada kelihatan videonya Sarah? Halo? Halo? Bisa kelihatan videonya tadi? Nggak ada, Bu. Hah? Ada Bu. Nggak ada? Tasya nampak tadi, Tasya? Nggak kelihatan Bu. Oh, nggak kelihatan? Iya. Saya kirim lagi ya. Kalau nggak kelihatan disampaikan saja. Berarti tadi belum nonton? Belum Bu. Belum. Ini saya share lagi ya. Coba. Ini bisa dilihat enggak? Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memarahi sejumlah staf dan juga manajemen RSUD Dr. Sudah keluar, Sesa? Eri bahkan juga Belum Bu. Belum keluar juga? Belum Bu. Kok nggak bisa ya? Saya sudah klik ini. Belum keluar juga lagi. Kenapa nggak masuk tadi ya? Share Zoom-nya pindah ke video, Bu. Hah? Share Zoom-nya pindahin ke video dulu. Oh. Pindahin ke? Videonya itu, Bu, yang diputar tuh, Bu. Rasanya tadi udah di video. Ini yang keluar, Bu. Masih Kan ini nih, file ini video manager. nih. Ya, Bu. Coba buka dulu. Udah dibuka kan? Belum bisa nampak. Share Zoom-nya itu pindah ke video, Bu. Yang bagikan videonya tuh, Bu, pindahin dulu. Ini buat desktop biasanya deh, Bu. Ini desktop. Ya. Gimana caranya nih? Ikan new share nih kan? Ya. New share. Kan udah nih. Kan ini yang diklik. Masih nggak keluar videonya, Bu. Nggak keluar ya. Ini loh. Saya kira tadi udah keluar. Kayak gini. Enggak juga ya? Enggak, Bu. Enggak. Enggak. Oke, kalau begitu saya masukkan ke
grup WA saja lah ya. Ya, Bu. Saya kirim ke grup PMB ini agak lama ini keluarnya. Ya, di grup PMB. Sebentar ya. Udah masuk? Lama jaringannya. Jaringan lama kali tak masuk ya. Masih putar-putar nih. Ya, jaringannya lama kali ini. Tak masuk. Sudah ya. Silakan diklik videonya, permasalahan yang saya kirim di grup. Silakan diklik. Sudah? Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah masuk? Fajar? Udah, Bu. Udah, Bu. Silakan Anda lihat video YouTube tersebut ya. Sudah dilihat bersama?
Sudah? Sudah, Bu. Dari video tadi, ya, suara saya udah kedengaran? Dari video tadi Ananda sudah lihat masing-masing, ya. Silakan kita bahas bersama dari video yang sudah diamati tadi. Silakan Ananda diskusikan bersama tim kelompok, ya. Bersama tim kelompok yang mana kelompoknya sudah saya bagi-bagi kan sebelumnya, ya. Ada kelompok si Fajar, ya. Ada kelompok Tasya. Ada 5 kelompok di sini, ya. Silakan Ananda diskusikan bersama kelompok. Dari WA grup bisa juga, ya, Ananda buat di sini, ya. Dari WA grup saja nanti didiskusikan. Silakan, saya kasih waktu 15 menit, ya. Tasya kan kelompok 1 ya, Tasya. Tasya kelompok 1, Fajar kelompok 2, Iya, Bu. Uja kelompok 3, ya. Yang keempat Helvira hadir. Mana ketua nih? Ketua kelompok 4. Nah, yang kelima kelompok Sarah. Silakan didiskusikan dulu waktunya, ini topik ini, ya. Sarah, kelompok 5, Sarah. Silakan didiskusikan bersama anggotanya, Sarah. Cukup di WA grup saja, Sarah. Nah, saya kasih waktu 15 menit, ya. Sudah bisa dijelaskan jawabannya? Coba saya tanya Tasya dulu. Tasya, mana Tasya? Ya, Bu. Hadir, Nah, ya. Bu. Ya, dari diskusi kelompok tadi, Tasya, silakan Tasya jawab pertanyaan nomor 1 dulu. Pertanyaan nomor 1. Ya, ini kelompok 1 nih. Saya tanya untuk Permasalahan jawaban yang nomor 1. terjadi. Ya. Permasalahan yang terjadi dalam video tersebut adalah lalainya petugas AIK dalam melayani pasien, Bu. Petugas apa? Petugas AIK dalam lalainya petugas AIK dalam melayani pasien, Bu. Ya, Sehingga petugas, AIK pasien atau rekam tersebut medis, ya. menunggu. Iya, Bu. Iya. Lalai gitu, ya. Sehingga timbul Iya, Bu. masalah. Masalah itu, ya. Iya. Iya, Bu. Oke, kelompok 2. Saya tanya kelompok 2 Fajar. Kalau menurut kelompok Fajar, bagaimana kelompok Fajar nih? Menilai dari video tadi, permasalahan apa yang terjadi? Tuh. Siapa yang di belakang itu? Sembunyi-sembunyi. Najahan, Bu, Silakan. najahan, Bu. Oh, Najahan. Tuh. Ya, Fajar. Silakan sampaikan, Fajar, permasalahan apa yang terjadi dari cerita tadi, permasalahan tadi, ya. Kita ini lihat dari YouTube, ya. Dari video tadi, ya, Bu. Coba. Menurut Fajar yang di video tadi
nampak permasalahannya yaitu kurangnya SDM yang ada di rumah sakit dan pelayanan yang sangat mandat yang terjadi di rumah sakit tersebut. Pelayanan yang mandat, pelayanannya banyak Iya. tadi ya, pelayanan banyak tapi SDM-nya sedikit gitu. Sedikit. Iya, Iya, Bu. Oke, kita brainstorming dulu nih. Kita tanya kelompok 3 lagi. Masih soal nomor 1. Silakan kelompok 3, Puja. Mana Puja? Hadir, Bu. Iya, silakan jelaskan nomor 1, Puja. Nomor 1, tentang permasalahannya yaitu kayak Oke, apa? terlambatnya petugas rekomendasi dalam memberikan dokumen sehingga membuat orang jadi lama untuk menunggu, Bu. Tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, Bu. Iya. Jadi lama pasien menunggu ya. Iya, Bu. Lamanya pelayanan, intinya seperti itu. Oke, pelayanan apa ini yang lama? Puja. Pelayanan dalam registrasi pasien itu mengenai data atau dokumennya untuk pengobatan pasien. Oh, lamanya ya untuk data gitu. Lalu berikutnya kelompok 4, Elvira. Mana Elvira? Menurut kelompok Bu. Elvira, nomor 1 itu apa Hadir. jawabannya? Silakan. Apa, Bu? Untuk jawaban nomor 1, permasalahan apa yang terjadi ya dari video yang sudah ditampilkan tadi? Silakan. Ada permasalahan yang terjadi di sana? Halo? Vira? Halo? Ya. Keterlambatan kayak penyampaian dokumennya, Bu. Keterlambatan, masalahnya ya, keterlambatan penyampaian ya? Iya, penyampaian atau pengantaran Oh, pengantaran apanya? dokumennya. Berkas. Dokumen atau berkas ya? Rekamedisnya. Berkas apa? Berkas rekamedisnya, Bu. Oh, jadi permasalahannya itu adalah karena adanya keterlambatan ya. Adanya keterlambatan pengantaran dokumen rekam medis. Nah, itu kelompok 4 ya. Lanjut kelompok 5, Sarah. Silakan Sarah nomor 1. Mana Sarah? Silakan. Kelalaian petugas rekam medis, Bu, dalam memberikan dokumen rekam medis itu yang pasien sudah lama mengantri tapi baru diberikan jam setelah siang, Bu. Kelalaian rekam medis ya. Berarti yang bermasalah di sini rekam medis Ya, lagi. Bu. Intinya yang bermasalah rekam medis lagi gitu. Petugasnya, Bu. Petugasnya. Petugas RM atau petugas yang mana? Perawatnya, bidannya, rekam medis itu. Iya, Sarah? Iya, Bu. Iya, oke. Untuk nomor 1, ya. Dari jawaban kelompok 1 hingga 5, ya, rata-rata menjawab permasalahan di sini adalah adanya keterlambatan. Ya, benar. Ya, benar semua. Jawabannya benar. Adanya keterlambatan. Keterlambatan di mana? Di rekam medis, ya. Seperti itu tadi ya, rata-rata Ananda menjawab seperti itu. Sekarang nomor 2. Nah, tadi kita membahas tentang rekam medis, keterlambatan rekam medis, keterlambatan rekam medis. Nah, saya nanya, apa itu rekam medis lagi gitu ya. Kelompok 1. Silakan Tasya. Rekam medis adalah berkas atau dokumen yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis, dan lainnya pada sarana penegakan baik rawat jalan, rawat inap pada rumah sakit pemerintah maupun swasta.
Iya, berarti adanya isinya itu berupa dokumen ya, gitu ya, dokumen atau berkas yang berisi identitas pasien, gitu ya, Tasya? Iya, Bu. Fajar, kelompok 2, kebalik-balik nih. Ya, Fajar. Rekam medis itu ialah berkas yang berisikan catatan atau dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaannya, pengobatan atau tindakan atau pelayanan lain yang diberikan pada pasien, Bu. Oke, jawabannya sama ya, sama dengan kelompok 1, 2 tadi ya. Oke, saya lihat dari jawaban 2 kelompok sudah benar ya. Oke, saya tutup pertanyaan nomor 3 lagi ya. Seberapa penting rekam medis tersebut? Kalau kita lihat dari video ya. Oke, silakan lanjut. Jawaban nomor 3. Puja. Kelompok 3. Ya, Bu. Iya, silakan Puja. Rekam medis itu sangat penting karena rekam medis secara umum sebagai pemelihara kesehatan dan pengobatan pasien serta alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran gigi, penegakan etika kedokteran, kemudian bisa digunakan sebagai keperluan pendidikan, penelitian, sebagai dasar pembiayaan kesehatan dan data statistik kesehatan. Iya, lengkap sekali. Ya, berarti sudah baca dulu ya. Topiknya mantap. Oke, lanjut. Sekarang pertanyaan nomor 3 ya untuk kelompok 4, Elvira. Seberapa penting rekam medis tersebut? Kalau dari video YouTube tadi ya, permasalahan rekam medis tadi, apakah memang betul-betul penting nih rekam medis? Iya, benar-benar penting, Bu. Selain mengklaim pembiayaan kesehatan, rekam medis juga bermanfaat bagi pasien untuk mengetahui riwayat kesehatannya, riwayat penyakitnya, serta riwayat penyakit yang dideritanya atau riwayat penyakit sebelumnya, Bu. Oke, betul sekali ya. Memang betul penting rekam medis ini ya, sehingga apa namanya akan berdampak buruk ya jika rekam medisnya tidak ada. Ya, karena yang dibahas tadi kan rekam medis tadi. Keterlambatan gara-gara rekam medis katanya seperti itu. Nah, pertanyaan nomor 4 sudah terjawab tadi ya. Nomor 4 lagi, sekarang Sarah lagi. Apa manfaat rekam medis tersebut kira-kira? Manfaat rekam medis itu untuk Banyak-banyak, pemeliharaan satu aja dulu. kesehatan. Apa? Untuk pemeliharaan kesehatan, Bu. Maksudnya pemeliharaan kesehatan ini gimana nih? Di rekam medis kan ada apa namanya riwayat penyakitnya, jadi pasien tuh tahu tentang penyakitnya gitu, Bu. Jadi karena ada riwayatnya sehingga pasiennya tahu dengan Penyakitnya. Terus kaitannya dengan Itu memelihara? untuk pengobatan pasien, Bu. Untuk pengobatan pasien. Ya. Oke. Untuk mempermudah dokter dalam melakukan pengobatan. Iya, betul sekali ya. Kelompok 2 ya Fajar. Apa manfaat rekam medis ini kira-kira? Satu saja. Udah keluar ya dari Zoom? Mana Fajar? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh iya. Satu saja Belum. manfaatnya. Tadi udah sampaikan juga sama Sarah. Pengklaiman biaya, Bu. Bu. Oh iya. Manfaatnya untuk proses pengklaiman biaya, gitu. Ya, Oh ya, Bu. iya. Jadi jatuhnya ke keuangan ya. Oke, Iya, Bu. oke. Nah, udah ya, terima kasih atas jawaban dari masing-masing kelompok. 4 pertanyaan tadi sudah terjawab ya, sudah mantap ini ya Nanda semua, ada
Udah bagus ya jawabannya, udah mengarah ke sana. Ya, baik itu dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang tadi saya udah jelaskan juga sub pokok pembahasan. Ya, sub pokok pembahasan materi yang pertama adalah tanggung jawab. Ya, makanya kita akan bahas pertama dulu terkait tentang tanggung jawab MIKA. Tadi sebagai pengantar mata kuliah kita, saya membuka bagaimana sepengetahuan Ananda tentang rekam medis itu. Ya, untuk lebih lengkapnya, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, kita akan bahas pada materi sekarang ini. Oke, sub pokok pertama ya yang perlu kita bahas adalah tanggung jawab dari MIKA itu apa? Ya, manajemen informasi kesehatan yang pertama tanggung jawabnya adalah mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data apa saja yang dikumpul? Jadi, kita sebagai petugas rekam medis nantinya kita bertanggung jawab untuk mengumpulkan data. Data seperti apa contohnya? Coba saya tanya, ini siapa ya? Bintang. Waduh, ketiduran. Iya, Bu. Ketiduran Bintang. Oh, enggak, Bu. Iya, silakan. Bintang, dijawab. Data apa yang dikumpulkan ini? Tuh siapa tuh? Ya, silakan Bintang. Data apa yang dikumpulkan? Yuk. Oh, identitas pasien, Bu. Nah, terus. Berarti itu data Alamat apa? pasien. Identitas pasien. Itu masih identitas. Apa lagi? Riwayat penyakit pasien. Riwayat penyakit pasien, betul. Nah ya, yang jelas ya ada 2 data itu yang dikumpulkan. Ada yang pertama apa? Data identitas diri itu apa? Termasuk data apa itu? Data medis kah? Data klinis kah ya? Atau data administratif? Data administratif, Bu. Kalau yang Iya. berkaitan dengan registrasi. Gitu, Bu. Kalau untuk Identitas berkaitan pasien. dengan data registrasi, identitas diri, data administratif. Lalu ada data klinis. Data klinis tadi yang Bintang sampaikan. Contohnya seperti diagnosis penyakit, ya, prosedur penyakit. Nah, itu data klinis. Lalu tanggung jawab kita yang kedua adalah mengintegrasikan. Apalagi nih integrasi. Salsa. Halo. Semua harus aktif ya, harus berbicara semua, tidak saja dosennya, tapi mahasiswa juga harus aktif. Apa integrasi? Halo? Ketiduran, Salsa? Halo? Cepatlah. Nggak ada orang ini. Ya. Ada orangnya nih, Salsa nih. Siapa yang tahu sajalah. Siapa yang tahu tentang integrasi ini? Ada si Fajri ada enggak? Ketiduran kayaknya, Bu. Waduh, ketiduran. Ya, ketiduran. Karena puasa, Bu. Fajar, integrasi apa Fajar? Silakan Fajar. Apa Fajar? Integrasi. Integrasi ya, Bu ya. Iya. Apa integrasi? Ayo, integrasi apa? Data rekam medis itu kan kepisah-pisah. Ini data identitas, ini ada data klinisnya, ini ada data dari hasil labornya gitu ya. Nah, itu kalau kita buatkan dalam satu bundelan rekam medis itu apa namanya? Kita mengintegrasikan namanya.
kita gabung Proses semuanya. penggabungkan. Iya, menggabungkan, menyatukan dalam satu dokumen. Iya enggak? Dokumennya kan beda-beda tuh isinya. Formulirnya itu kan beda-beda. Ada formulir untuk registrasi pasien, ada hasil labor misalnya, ya kan? Nah, itu yang digabung menjadi satu, sebuah berkas rekam medis pasien. Itu tanggung jawab MIK juga menggabung. Yang ketiga adalah menganalisis, ya. Jadi setelah datanya dikumpulkan, digabung, lalu nanti ada dilakukan pengolahan data, ya. Baru nanti setelah diolah, baru diperolehlah analisis. Baru bisa kita analisis, ya, setelah diolah, ya. Misalnya data pasien masuk berapa, tanggal berapa, tanggal keluarnya tanggal berapa. Nah, itu kan bisa kita hitung berapa lama rawatnya, ya, atau data ALOS-nya. Nah, bisa kita analisis berapa, ya. Oke, karena Zoom-nya mati-mati dari tadi, ya, waktu kita juga sudah habis, saya akhiri perbincangan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Saya tutup ya. Sebenarnya. Oke. Silakan istirahat.